Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Senang sekali rasanya hari ini Ibu berjumpa dengan kalian untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silakan Ananda Ataya memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, nah sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek dulu kehadirannya masing-masing siswa ya. Ahmad Akil, Ali Aziza, Andi Nuraisyah, oh ya, Anissa Rifkahul, ya, Akila Nurfadia, ya, sudah semua? Oke, baik. Langsung saja tanpa berlama-lama, hari ini pertemuan pertama untuk mapel coding dan kecerdasan artifisial atau biasa kita singkat KKA ya, KKA. Nah, brainstorming dulu ya. Ibu mau bertanya dulu sedikit. Pernahkah kamu mendengar tentang isu digital? Pernah? Isu digital pernah. Ada yang pernah, ada belum ya? Oke, pertanyaan kedua. Apa yang kamu lakukan ketika menemukan isu digital? Membaca. Ada lagi? Memahami. Apa? Mencari tahu. Oke, terima kasih. Yang ketiga, di mana biasa Anda temukan isu digital? Media sosial, di internet, browser ya. Intinya semuanya ada di. Oke, kita sudah brainstorming. Lanjut pendahuluan. Nah, capaian pembelajaran. Apa yang kita harapkan bersama pada pembelajaran ini? Nah, pertama, peserta didik, ya, Ananda semua ya, mampu menerapkan produksi dan diseminasi konten digital dalam bentuk sajian multimedia sesuai dengan bidang keahlian. Nah, ada kata produksi dan diseminasi. Produksi itu menghasilkan ya, ada produknya, berarti ada prosesnya. Nah, kemudian diseminasi itu menyebarluaskan konten yang sudah kita buat, baik itu dalam bentuk gambar, suara, video, animasi, dan lain-lainnya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang mau kita capai hari ini apa saja sih? Yaitu mampu merancang dan memproduksi konten digital dalam bentuk sajian multimedia yang relevan dengan bidang keahliannya dan menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Jadi kata kuncinya ini adalah merancang dan memproduksi. Ya, kemudian sajian yang relevan dengan bidang keahlian. Nah, kalian kan ada bersekolah di SMAK Makassar ya. Apa bidang keahlian kalian di SMAK? Analisis kimia. Apa saja perangkat lunaknya itu? Software. Biasa kalau mengedit video pakai apa? Canva, CapCut, apa lagi? Nah, banyak ya itu. Jadi apa yang kita harapkan di pertemuan ini adalah membuat produk konten yang temanya sesuai dengan keahlian kita menggunakan perangkat lunak yang kita tahu ataupun yang tidak kita ketahui, yang baru kita mau pelajari ya. Kemudian topiknya adalah memahami prinsip dasar produksi konten digital. Nah, di sini ada 4 prinsipnya, yaitu pertama perencanaan atau planning. Jadi sebelum kita bikin, rencanakan dulu, jangan langsung bikin ya. Kalau yang biasa bikin konten-konten di sini, tahulah mau bikin apa sih hari ini kontennya, a day in my life ya. Oh, saya mau bikin mulai dari saya bangun sampai saya pulang sekolah misalnya ya. Jadi rencanakan mau ada narasi apa, mau ada gambar apa ya. Itu semua kita rencanakan. Kemudian masuk di produksi. Produksi mulai mengedit, ya, memilah-milah
informasi apa yang mau kita sampaikan. Kemudian masuk di pengeditan, mulai tahap-tahap kita memproduksinya sampai semua efek-efeknya, animasinya sudah kita gunakan sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Dan terakhir itu mendistribusikan atau menyebarkan. Yang biasa menyebarkan menggunakan Instagram boleh, yang menggunakan YouTube boleh, yang menggunakan TikTok boleh. Lanjut. Nah, ini Ibu ada contoh video. Social mediation and juvenile delinquency. Do you think these actions are disturbing? No, of course they are disturbing. They even violate values and norms in society. This is what is called a social problem. Some social problems are manifest, some are latent. Well, the three actions mentioned earlier are problems. Nah, ada yang bisa tahu video tentang apa? Let's watch the learning video on Ada yang tahu ini tentang video apa? Hah? Setor. Permasalahan sosial, ya. Jadi tadi itu bentuk medianya apa sih? Gambar kah? Video kah? Video animasi. Jadi orang tersebut membuat konten untuk menyebarkan isu sosial melalui video animasi. Ya, seperti itu. Jadi ini contoh produk digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi isu sosial. Nah, sekarang contoh isu sosial di bidang analis kimia. Karena kita semua adalah calon analis kimia. Jadi kita harus tahu apa saja isu sosial yang ada di bidang keahlian kita, ya. Nah, contohnya sebenarnya banyak ya, cuma Ibu berikan 3 contoh aja. Keamanan pangan misalnya. Jadi kan kita nanti ke depannya akan menganalisis produk, ya, itu kandungannya maupun kehalalannya, ya. Kemudian ada di lingkungan, bagaimana industri-industri di masyarakat maupun distribusi besar itu mempengaruhi lingkungan. Bagaimana kita menganalisis lingkungan, air kah atau tanah, ya, apakah tercemar limbah-limbahnya. Kemudian di bidang kesehatan, misalnya kita ini bekerja dalam lab, kan ada ketiganya, ya. Kita belajar bagaimana melindungi diri kita, kemudian bagaimana bekerja dalam lab, ya. Itu isu-isu digital, karena biasanya kan disoroti kalau menganalisis itu harus APD-nya lengkap, ya, mulai dari kepala sampai kaki. Tuliskan 2 contoh isu sosial di bidang analis kimia. Oke, sekarang saya mau bagi ke 3 kelompok. Nah, sekarang kelompoknya bisa menyesuaikan tempat duduknya. Silakan diatur supaya semuanya bisa saling berkomunikasi dengan baik. Oke, jadi sudah terbentuk 3 kelompok. Ibu bagi ini LKPD, ya. Masing-masing kelompok Ibu bagi 1 LKPD. Nah, di atas kan ada pertanyaan tuh. Tuliskan 2 contoh isu sosial di bidang keahlian kalian. Tugas kedua adalah buatlah konten digital terkait keahlian Anda. Dapat berupa video, foto, poster, infografis, atau animasi. Yang ini berikut adalah contohnya. Contoh poster atau infografis. Nah, contoh poster atau infografis. Kira-kira contoh poster ini dibuat di aplikasi apa? Canva. Canva mudah, ya, memudahkan kita, ada template-nya, tinggal masukkan informasi. Nah, sebelum membuat tadi ada tahapannya, yaitu merencanakan dulu, memilih gambarnya, memilih template-nya, elemen-elemennya, informasinya bagaimana, lalu kemudian dibuat, diproduksi. Kelompok 1 isu sosialnya itu terkait K3, ya, di lab kimia. Umum saja, misalnya ada 10 tuh K3-nya, pilih 5 aja, ya, nggak usah terlalu banyak. Oke. Kelompok 2 tentang pengolahan limbah pada industri rumah tangga.
Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai semua ya. Kita di tahap mempresentasikan ya. Nah, kan tadi ada 2 tugas. Tugas pertama adalah menuliskan 2 isu sosial di bidang keahlian Anda ya. Nah, kelompok 2 dulu deh. Beri plus dulu untuk kelompok 2. Pembuangan limbah cair tanpa pengolahan. Dampak: 1. Mencemari air tanah dan sungai. 2. Merusak ekosistem air seperti ikan, tumbuhan air. Oke, terima kasih. Kelompok 3 juga. Sekarang kelompok 3 lagi. Baca. Keamanan pangan, yaitu analisis kimia, menguji produk makanan untuk mendeteksi kontaminasi berbahaya seperti. Oke, terima kasih. Betul, plus dulu. Oke. Jadi kelompok 1 tugasnya mempresentasikan posternya di atas. Silahkan. Boleh semuanya, boleh seberapa orang? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari Canva dan informasinya dari website ini. Dari ChatGPT. Nanti saya presentasikan Javier. Silakan Javier. Izin dan Satu, baca label dan membuat data keselamatan bahan atau FSDS sebelum digunakan. Dua, ketahui lokasi alat darurat seperti pemadaman api, English, pencuci mata dan tolong darurat. Dan nomor 3, 4 dan 5 akan dibaca oleh Abdal. 3. masker saat bekerja. 4, jangan asal mencampur bahan, lalu patuhi SOP yang berlaku. 5, bersihkan bahan kimia segera dan jangan makan minum tidak ada. Terakhir akan dibacakan oleh Rafael. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung kita bersama-sama. Mari kita lingkungan kerja yang Terima kasih. Silakan turun kembali. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Refleksi pembelajaran ini untuk mencerminkan bagaimana pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian dan bagaimana pengalaman kalian belajar hari ini ya. Silakan di-scan. Ananda sekalian, terima kasih atas partisipasinya hari ini di pembelajaran kita. Apa yang dapat kita simpulkan bahwa AI atau kecerdasan artifisial itu sangat membantu pekerjaan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai siswa dan calon analis, itu AI bisa menjadi partner kerja kita, ya, bisa menjadi partner kerja kita yang memudahkan, tapi kita harus pintar dalam mengolah informasi, ya. Jangan cuma mengambil informasi tapi tidak ketahui kebenarannya, ya. Jangan juga mempercayai AI 100%. Jangan sampai AI itu hanya asal jawab, yang penting dia jawab, tapi kebenarannya tidak mudah. Jadi jangan asal kopas, dibaca, lalu diolah, difikirkan sudah benar enggak informasinya, lalu kita bisa sebarkan, buat kontennya disebarkan, ya. Oke, jadi jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan hal-hal negatif di sosial media. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa dulu ya.
Oke, Ataya silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.